terima kasih. Kami dari kelompok 1 Kabupaten Cilacap hari ini akan membuat video karya MTBS untuk klasifikasi dan langkah 1 untuk MTBS Manajemen Terpadu Balita Sakit. Terima kasih teman-teman. Hari ini saya akan membagikan sedikit informasi. Kita berdiskusi saja ya, membagikan informasi terkait apa yang mungkin kemarin saya sudah melakukan pelatihan. Pada pelatihan kemarin kita sudah melaksanakan tentang langkah-langkah bagaimana cara mengisi formulir pencatatan pada balita sakit umur 2 sampai dengan 5 tahun. Teman-teman sudah pegang formatnya semua, nggih? Jadi untuk formulir pencatatan balita sakit atau MTBS ini, langkah yang pertama seperti biasa kita akan melihat anamnesis ya, yaitu identitas pasien di sini meliputi yang pertama tanggal kunjungan, NIK, alamat, nama anak, jenis kelamin, nama ibu. Kemudian nanti ada pertanyaan apakah balita atau ibu tersebut tinggal di daerah endemis malaria atau tidak. Apabila iya, maka untuk jawabannya nanti dicentang. Dan kita juga akan menanyakan apakah itu masuk ke dalam RDP malaria atau tidak. Apabila iya, nanti jawaban plusnya akan kita lingkari. Untuk umur berapa tahun, berapa bulannya kita isi ya, sudah sesuai. Jelas nggih, untuk yang berat badan kita menggunakan satuan kilogram. Untuk panjang badan dan tinggi badan kita menggunakan satuan sentimeter. Untuk lila kita menggunakan satuan sentimeter, dan lila ini kita peruntukkan untuk anak yang ada di usia lebih dari atau sama dengan 6 bulan. Untuk lingkar kepala demikian juga dengan menggunakan satuan sentimeter, dan untuk suhu tubuh kita juga akan ukur menggunakan satuan derajat Celcius. Setelah itu kita nanti akan menanyakan pada saat kunjungan kali ini apa anak tersebut merasakan keluhan atau sakit apa. Nanti kita akan menandai juga karena di situ ada tulisan kunjungan pertama atau kunjungan ulang. Apabila pasien tersebut kunjungan pertama, maka nanti untuk kunjungan pertamanya yang akan kita centang, dan untuk yang kunjungan ulangnya kita biarkan saja. Demikian juga apabila kebalikannya. Untuk kunjungan ulang, kunjungan pertamanya nanti kita kosongkan, untuk kunjungan ulangnya kita centang. Ya, sampai di sini jelas ya? Jelas, oke. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu memeriksa tanda bahaya umum dengan segitiga asesmen gawat anak atau SAGA. Di sini nanti kita akan ada 3 poin utama, yaitu penampilan, yang kedua usaha nafas, yang ketiga yaitu sirkulasi. Nanti dari tanda penilaian yang ada di bawah ini, apabila terdapat tanda bahaya ataupun ada penampilan yang turun usaha nafas ataupun sirkulasi yang sesuai dengan kondisi pasien, maka kita nanti akan lingkari. Ya, setelah kita lingkari, nanti kemudian kita akan mengklasifikasikan dari kesesuaian penilaian ini masuk dalam klasifikasi apa. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah disampaikan ya tadi, dalam klasifikasi ini nanti akan ada beberapa klasifikasi ini nanti akan ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu penyakit gagal jantung paru, yang kedua penyakit sangat berat, yang ketiga stabil. Nanti dari masing-masing klasifikasi ini akan disesuaikan berdasarkan penilaian terhadap pasien. Oke, ada yang tidak jelas sampai di sini atau sudah cukup jelas? Cukup jelas ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang sesuai, itu kita lingkari, semua tanda yang sesuai kita lingkari. Kenapa? Itu akan menentukan klasifikasi dari penyakit apa, dan juga akan berpengaruh terhadap tindakan pengobatannya. Nah, untuk yang kedua, apakah anak batuk dan atau sukar bernafas? Itu kalau misalnya dia ada batuk ataupun sukar bernafas, maka nanti kita akan centang di bagian ya atau tidaknya. Setelah itu kita akan isi poin-poin di sini, dan juga seperti tadi kita akan melingkari apabila terdapat tanda bahaya pada si pasien tersebut. Setelah itu kita nanti akan mengklasifikasikan. Dari sini nanti akan muncul 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu pneumonia berat,
yang kedua pneumonia, yang ketiga batuk bukan pneumonia. Jelas nggih? Oke, terus saya lanjut ke yang diare. Untuk yang diare pun sama, apakah dia ada diare atau tidak. Kemudian tanda-tanda umumnya nanti kita lingkari ya. Nanti kita lingkari, dari situ nanti akan muncul klasifikasi diare dehidrasi berat, diare dehidrasi ringan, dan diare tanpa dehidrasi. Serta ada klasifikasi lain yaitu diare persisten berat, diare persisten, dan disentri. Nah, lanjut ke selanjutnya yaitu tentang demam. Di sini kita nanti akan menanyakan juga apakah dia ada demam atau tidak, serta beberapa gejala yang mungkin menyertai terjadinya demam tersebut. Dari situ nanti kita akan melingkari gejala-gejala tersebut dan nanti kita juga akan melakukan tes malaria untuk mengetahui hasil RDT-nya ini positif ataupun negatif. Dari sini nanti akan muncul klasifikasinya, penyakit berat dengan demam, malaria, demam mungkin bukan malaria, penyakit berat dengan demam, demam bukan malaria, campak dengan komplikasi berat, campak dengan komplikasi pada mata dan atau mulut, dan terakhir campak. Terus untuk selanjutnya tentang dengue ya, itu juga kita masih sama, kita lingkari keseluruhan yang sesuai. Terus apabila ada pemeriksaan laboratorium lanjutan, kita bisa isikan hasilnya di poin tindakan pengobatan. Di situ nanti juga akan muncul klasifikasi dengue berat. Yang kedua, klasifikasi dengue dengan warning sign, dengue tanpa warning sign, dan demam mungkin bukan dengue. Sampai di sini sebelum lanjut ke selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, saya akan melanjutkan terkait apakah anak mempunyai masalah telinga. Nanti di sini kita juga masih sama, kita akan mencontreng ataupun mencentang di bagian pemeriksaan tersebut apakah dia mempunyai masalah infeksi telinga atau tidak, disertai penilaian-penilaian yang akan kita lingkari apabila itu terdapat tanda pada si pasien. Nanti akan muncul klasifikasi yang pertama yaitu mastoiditis, infeksi telinga akut, infeksi telinga kronis, dan tidak ada infeksi telinga. Oke, sampai di sini mungkin sudah cukup jelas ya. Nanti ini untuk yang buku bagian manajemen terpadu balita sakitnya mungkin nanti bisa sambil dilihat di sini untuk klasifikasi dan tindakan pengobatan, rangkumannya apa saja yang perlu dilaksanakan. Terus yang selanjutnya terkait masalah status gizi dan pertumbuhan. Kita nanti ada 3 macam yang perlu kita isi, yaitu yang pertama status gizi berdasarkan indikator BB/TB atau PB, yang kedua lingkar lengan atas, yang ketiga lingkar kepala, dan yang selanjutnya lagi yaitu klasifikasi stunting. Selain itu mungkin kita juga bisa lihat di sini ya, kan di situ sudah jelas ada plot-plotnya seperti apa. Kita tinggal contreng saja balita tersebut berada dalam kategori status gizi apa, sehingga nanti akan muncul klasifikasi gizi buruk dengan komplikasi, gizi buruk tanpa komplikasi, gizi kurang, gizi baik, obesitas, gizi lebih, dan beresiko gizi lebih. Serta bagaimana tindakan pengobatannya bisa kita lihat pada buku pedoman bagan manajemen terpadu balita sakit. Terus saya lanjutkan lagi untuk yang anemia. Untuk yang anemia itu akan lebih bagus apabila dilakukan pemeriksaan HB. Tetapi selain dari pemeriksaan HB, kalau mungkin belum dilaksanakan, kita juga bisa melihat atau menilai tanda-tanda dari anemia tersebut. Jadi nanti di situ tanda-tandanya apa, kita bisa melingkarinya. Kemudian lanjut ke pemeriksaan status HIV. Status HIV itu juga sudah pernah dilakukan atau belum si anak, baik si anak ataupun si ibu. Kalau misalnya belum dan dirasa ada beberapa tanda-tanda yang mengarah ke arah HIV, itu bisa pasien kita motivasi untuk melakukan tes HIV seperti itu. Terus lanjut untuk yang status imunisasi, kita juga akan melihat apakah status imunisasi tersebut sudah sesuai dengan jadwal atau belum, apakah ada imunisasi yang terlewat ataupun mungkin ada imunisasi yang mungkin bisa dilaksanakan pada hari itu. Terkait untuk imunisasi ini kita nanti akan fokus kepada imunisasi yang selanjutnya.
Untuk yang imunisasi terlewat mungkin kita bisa jadwalkan atau kita bisa janjikan, mungkin juga kita bisa motivasi supaya dia mendapatkan imunisasi di posyandu. Oke, jelas ya sampai di sini. Oke. Terus untuk yang pemberian vitamin A juga demikian. Nah, untuk kasus pemberian vitamin A ini, walaupun mungkin si balita tersebut sudah mendapatkan vitamin A di posyandu, tetapi kalau di depan kita lihat ada beberapa kasus tambahan, seperti contohnya gizi buruk, terus yang kedua campak, maka pada saat kunjungan ini kita tetap harus memberikan vitamin A dosis tingginya. Untuk usia 0 sampai dengan 12 bulan, vitamin A warna apa gitu Bu Yuni? 0 sampai 12 bulan ya yang biru ya. Berarti kalau yang lebih dari 12 bulan Bu Dokter berarti warna apa? Merah. Oke. Terus untuk menilai masalah atau keluhan lain, di sini nanti kita akan menulis apa saja keluhan dan masalahnya yang dihadapi oleh si ibu. Kemudian kita akan melakukan tindakan pengobatannya, kita sinkronkan dengan gejala yang sudah ada di depan. Jadi nanti tidak ada overlapping untuk tindakan pengobatannya. Dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian pemberian makan. Penilaian pemberian makan ini mungkin untuk balita gizi baik ini sih tidak diwajibkan, tetapi alangkah baiknya tetap kita lakukan penilaian pemberian makan ini. Nah, terkait untuk penilaian pemberian makan ini wajib hukumnya dilakukan untuk balita yang gizi buruk. Gizi buruk baik dengan komplikasi maupun tanpa komplikasi, seperti itu. Oke, terus untuk kunjungan ulang nanti kita isi, dan jangan lupa pada kolom yang terakhir nama pemeriksa dan tanda tangan Bu. Jadi nanti kita jelas. Seandainya nanti mungkin pada saat kunjungan ulang panjenengan kok tidak ada, atau mungkin yang bertugas di Poli MTBS itu berbeda, setidaknya kita bisa konfirmasi terkait hal itu. Oke, mungkin itu nanti bisa seluruhan kelengkapannya ada di buku bacaan manajemen terpadu balita sakit. Sampai di sini sudah cukup ya Bu? Kalau sudah cukup, terima kasih. Mungkin itu oleh saya dari hasil pelatihan kemarin. Terima kasih, mungkin bisa kembali ke poli masing-masing. Terima kasih.